Dia mengatakan Al-Quran kalamnya Panji Gumilang, biarin cuma dia. Jadi kata Kribo tadi, meskipun Panji Gumilang mau mengatakan bahwa Al-Quran kalamnya Panji Gumilang, ya udah biarin aja, itu kan keyakinan dia. Dan ucapan si Kribo itu Syiah, nggak usah diikuti itu ya hanya lucu-lucuan. Al-Quran kita baca dan kita pahami. Oke, ya. Kemudian tentu didukung oleh pengetahuan banyak. Tidak harus pengetahuan tafsir lagi. Oh, memahami Al-Quran didukung dengan pengetahuan banyak. Maksudnya pengetahuan banyak itu apa? Lalu dia mengatakan tidak harus dengan tafsir lagi. Memahami Al-Quran tidak dengan tafsir, lalu dengan apa? Coba kita simak lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan Panji Gumilang tidak kunjung selesai. Entah apa yang membuat pihak kepolisian lama sekali menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Saat ini muncul lagi pendukung baru Panji Gumilang yang nampaknya baru-baru kali ini dia ngomong tentang Panji Gumilang, yaitu Kribo. Kalau masalah Zaitun dulu yang saya melihat apa? Kalau perbedaan furu'iyah dalam pemahaman ibadah ritual itu biarin. Itu debatable dan kita tidak bisa memaksa. Jadi kita semua disuruh biarin aja Al-Zaitun gitu, atau diamkan aja Al-Zaitun begitu. Karena ini katanya masalah furu'iyah menurut Kribo. Bahkan dia mencontohkan layaknya seperti perbedaan Muhammadiyah dan NU. Masalah dari Al-Zaitun tentang furu'iyah, tentang apa ya? Cara ibadah, itu bagi saya ya. Muhammadiyah aja sama NU ini hari beda tarawihnya. Yang satu 11 rakaat, yang satu 3. Udah biarin aja, nggak usah ribut. Cuma sholat nggak ganggu orang lain. Kalau sholatnya sama nonjok orang yang nggak 11 ditonjok lah, ini boleh kriminalisasi. Di channel ini saya sudah sering sekali membahas Syiah teman-teman, dan saya juga membaca banyak referensi bagaimana caranya orang Syiah agar penyimpangan-penyimpangannya bisa diterima di masyarakat. Salah satu caranya adalah menganggap perbedaan antara Sunni dengan Syiah adalah furu'iyah, sehingga hal-hal yang menyimpang dari Syiah itu dianggap hal biasa karena cuma beda furu'iyah, padahal tidak. Ini masalah usul, masalah pokok-pokok agama yang jauh sekali berbeda. Nah sekarang Kribo mau nerapkan ini kepada Al-Zaitun. Dia katakan, oh Al-Zaitun tuh cuma beda furu'iyah, sama aja seperti NU dan Muhammadiyah yang berbeda tata cara sholatnya. Sumpah ini licik banget ya. Mereka punya saja cara untuk membenarkan hal yang menyimpang. Orang-orang awam bisa saja terpengaruh dengan cara-cara licik semacam itu. Kribo bahkan juga berani mengatakan seperti ini. Dia mengatakan Al-Quran kalamnya Panji Gumilang, biarin cuma dia. Jadi kata Kribo tadi, meskipun Panji Gumilang mau mengatakan bahwa Al-Quran kalamnya Panji Gumilang, ya udah biarin aja, itu kan keyakinan dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita semua, ketika ada kemungkaran, cegahlah kemungkaran itu dengan tangan kita. Jikalau tangan kita tidak mampu, maka cegahlah dengan mulut kita, nasihati. Jikalau mulut kita tidak mampu mencegah kemungkaran, paling tidak hati kita, ya setidaknya hati kita jangan condong kepada kemungkaran itu, dan itu disebut selemah-lemahnya iman. Jadi Kribo ini perlu dipertanyakan imannya, dia Islam apa bukan? Oh iya, kan kabarnya si Kribo ini Syiah dia ya. Kribo itu bukan ahli ilmu, nggak pernah ngaji, nggak usah diikuti. Berbicara Habib, Habib itu artinya keturunan Rasulullah SAW. Kalau Habib itu orangnya soleh, orangnya baik, itu bagus. Kalau tidak soleh, tidak baik, ya kata Imam Al-Haddad, keluarga Rasul itu kalau melakukan maksiat azabnya 2 kali lipat. Mengapa? Karena mereka ahlul bait. Dan itu diancam seperti ancaman Allah kepada istri-istri Nabi di dalam surat Al-Ahzab itu. Yudha'af lahunnal azabu dhi'fain. Azab Allah dilipat gandakan pada mereka 2 kali lipat. Istri-istri Nabi kalau maksiat. Keturunan Nabi juga begitu. Dan ucapan si Kribo itu Syiah, nggak usah diikuti itu ya hanya lucu-lucuan. Meskipun sudah diberi teguran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa bulan yang lalu kabarnya Kribo ini sakit parah sehingga jarang ngonten. Nah setelah sembuh lalu muncul di YouTube-nya langsung bela Panji Gumilang. Bukannya taubat setelah sakit, malah makin error. Kalau kita lihat ya, para pendukung Panji Gumilang, statementnya itu memang kelihatan rada-rada error. Masih ingat kan ada yang katanya dosen UIN dukung Panji Gumilang mengatakan, kalau Allah ternista ya suruh aja Allah lapor ke polisi. Ya kalau Allah ternoda, dianggap ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Waduh,
Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya bikin laporan. Allah yang datang ke sana. Gimana tadi pernyataannya? Coba kita ulang lagi ya. Ya kalau Allah ternoda, dianggap ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Ya kan? Laporkan siapa menodai dia. Ya model-model seperti itulah yang mendukung Panji Gumilang. Memang Panji Gumilangnya ngawur statementnya, yang mendukung juga yang ngawur pastinya. Dan anehnya itu yang ngomong tadi dosen loh katanya. Dosen, bayangin diajarin apa tuh ke mahasiswa-mahasiswanya. Pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya kencing berlari, muridnya bisa kencing sambil terbang kali ya. Berhati-hatilah dalam memilih guru teman-teman ya, karena orang yang sudah kedoktrin dengan ajaran-ajaran menyimpang tuh susah sekali disadarkan, karena mereka menganggap bahwa apa yang mereka anut itu adalah sebuah kebenaran. Ini ada satu video lagi yang akan kita reaksi. Di sini Panji Gumilang mengatakan memahami Al-Quran cukup dengan ilmu yang lain sehingga tidak perlu tafsir lagi. Astagfirullah, ini apa lagi? Coba kita simak ya. Setidaknya Anda kan pasti belajar tafsir, ada tafsir Jalalain dan lain sebagainya. Apakah itu Anda pelajari juga? Al-Quran kita baca dan kita pahami. Oke, ya. Kemudian tentu didukung oleh pengetahuan banyak. Tidak harus pengetahuan tafsir lagi. Oh, memahami Al-Quran didukung dengan pengetahuan banyak. Maksudnya pengetahuan banyak itu apa? Lalu dia mengatakan tidak harus dengan tafsir lagi. Memahami Al-Quran tidak dengan tafsir, lalu dengan apa? Coba kita simak lagi ya. Ilmu pengetahuan yang lain. Oh, Iya, pengetahuan yang lain. Itu kan al-ilmu. Oke. Memahami Al-Quran ya dengan pemikiran, dengan kebebasan ruh. Oh, dia memahami Al-Quran dengan pemikirannya dan dengan kebebasan ruhnya gitu ya. Maka akan menjadi ilmu. Walah, Jadi astagfirullah. kalau bahasa saya mungkin itu ada tafsir tekstual. Anda Ya, dia menafsirkan secara tekstual sendiri gitu ya. menafsirkan juga kontekstualnya. Saya tidak menafsir, memahami. Memahami. Walah, Santai saja saya gitu. Astagfirullah. Memahami Al-Quran dengan keinginan sendiri, yaitu sama saja menafsirkan Al-Quran dengan keinginannya sendiri, dengan pemikirannya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita semua, orang-orang yang memahami Al-Quran sesuai pendapatnya sendiri, kemauannya sendiri, menafsirkan Al-Quran sesuka dia sendiri, dia sama saja sedang mempersiapkan tempat di neraka untuk dia sendiri. Jadi memang Al-Quran itu bukan kitab yang bisa bebas ditafsir, tapi harus berdasarkan orang yang memang ahli di bidang itu. Orang yang paling paham Al-Quran ya tentunya Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu ilmu-ilmu pemahaman Rasulullah mengenai Al-Quran dan ilmu-ilmu pemahaman sahabat mengenai Al-Quran diwariskan kepada generasi berikutnya sampai pada ulama-ulama di masa sekarang. Jadi ada sanadnya, bukan berdasarkan kemauan sendiri. Maka dari itulah ulama disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi ilmu agama Islam itu bukan dikarang-karang sendiri, tapi berdasarkan warisan, ada sanadnya. Kalau setiap orang diperbolehkan menafsirkan Al-Quran semaunya sendiri, rusak agama Islam jadinya. Dan itulah yang terjadi saat ini karena ulahnya Panji Gumilang. Ada ribuan santri yang perlu diluruskan pemahamannya tentang Al-Quran. Setidaknya dari kejadian ini semua kita bisa belajar. Hati-hatilah dalam memilih guru, hati-hatilah memilih tempat belajar, karena kalau salah pilih guru itu bahaya, fatal sekali. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.